tiba-tiba Mbak Citra lagi diam, Gundurwonya ini tatap-tatapan sama Mbak Citra gitu. Jadi ketahuan nih matanya. Wah, pas diselidikin makin naik kelihatan nih mukanya. Jadi mereka tuh eye contact gitu loh. Welcome ke podcast. Oke, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang horor ya guys ya. Ya, jadi kita di sini akan kedatangan dua teman kita yang punya cerita cukup seram. Ya, jadi langsung aja, nggak usah lama-lama, kita panggilkan aja ya guys ya. Oke, silakan teman-teman kita. Jadi ini dia dua teman kita yang mau menceritakan kisah horornya. Jadi tolong perkenalkan diri dulu kalian berdua. Hai, saya Nurfi. Saya Rizky. Cerita horor apa nih yang mau kalian ceritain? Jadinya nih mulai dari siapa dulu? Saya dulu ya. Oh iya, boleh. Jadi saya akan menceritakan pengalaman di daerah rumah saya. Itu bermula dari ada satu suami yang dia ditinggal oleh keluarganya karena dia sakit parah. Terus gak ada keluarganya yang meninggal di rumahnya. Akhirnya dia sendirian di rumah itu, tapi warga masih peduli sama dia, masih ngecek untuk kasih makan, untuk lihat dia sehat atau gimana. Tapi pernah belakangan hari ini dia nggak keluar rumah. Akhirnya dicek lah sama warga, tapi di dalam udah meninggal dia. Warganya rame nggak? Warganya cuma beberapa orang aja, kayak ketua RT gitu-gitu aja. Terus datang, Pas habis ditemuin tuh keadaannya gimana? Mayat kayaknya sih masih belum lama gitu juga, belum kayak udah seminggu atau berapa, masih mungkin 1-2 hari. Di lantainya tuh banyak bekas-bekas nanah kalau penyakit diabetes gitu, yang bau kotor. Udah nih akhirnya akhirnya dikuburin, keluarganya dikasih tahu, tapi kasihannya keluarganya tuh nggak mau datang, nggak mau ke tempat dia. Keluarga jahat ya? Ya sih nggak tahu kenapa, masalah pribadinya ya. Terus akhirnya selang pemakamannya selesai, pulang kan di rumahnya nggak ada orang. Akhirnya warga ngebersihin dah tuh rumahnya kan, udah mulai bersih. Keesokan harinya itu tuh ada pukul 3 pagi, tetangganya dia itu ada yang malam-malam ngetokin pintu depan rumahnya, bukan pagar ya, tapi pintu yang sesudah pagar gitu. Itu dalamnya berarti ya? Ya, dia Kenapa ada tuh? yang ngetok jam 3 pagi, terus bilang, permisi, boleh minta kopi gak? Gitulah. Jam 3 pagi Iya. minum kopi. Terus akhirnya yang punya rumah bangun nih, dia keluar lah buat ngecek. Pas ngecek ternyata gak ada orangnya, gak ada yang ngetok. Itu posisinya udah meninggal? Itu hari sesudahnya, After dikuburin itu berarti Iya, ya? sesudahnya. Tapi dia sadar kalau di situ suaranya itu tuh suara yang baru meninggal itu. Ya. Terus buat yang kedua tuh ada, jadi tuh di tempat dekat rumah saya kan ada kayak tongkrongan. Lingkungan rumah kamu horor ya? Iya, serem banget gitu loh. Ya udah, boleh dilanjut lagi. Iya. Terus jadi tuh di dekat rumah saya tuh ada tongkrongan buat anak-anak sini gitu ya. Jadi tongkrongannya itu tuh melewatin gang yang rumah orang meninggal tadi itu. Jadi ada mas-mas pulang malam, dia lewat gang situ, dia kebetulan sendiri itu ya. Mungkin dia pulang duluan, tapi teman-teman masih main atau gimana. Dia pulang sendiri, dia jalan. Pas banget ini jalan yang dilewatin, ini gang rumahnya gitu kan. Di depan rumahnya itu kan ada tempat sampah sama tempat duduk. Pas mas-masnya ini lewat, kalian kan kalau mata ekor kan kelihatan ya apa kan gitu kan. Dia tuh ngeliat di mata ekornya dia itu, kalau di situ ada kakek rambut putih. Cirinya tuh kata dia persis banget sama yang belum lama ini meninggal. Ini masih satu ceritanya? Ini masih satu cerita yang sama gitu lah bisa dibilang. Dia ngeliat kalau si kakek ini tuh buang sampah, buang gitu
itu ditaruh, tapi karena dia ngeliat pakai ekor mata yang nggak dia tungguin bagaimana lanjutannya, jadi dia langsung jalan. Terus pas dia udah jalan terus dia ngeh, akhirnya dia lari, dia takut atau gimana gitu. Pasti takut sih. Ya sih itu emang serem sih. Seru banget sih. Kok tapi si kakek-kakeknya ini kayak gentayangan gitu ya? Kenapa gitu ada? Kalau itu saya kurang tahu deh ya. Emang Mungkin sebelumnya gimana-gimana iya kali masa ya, hidupnya? kayak tidak diketahui gitu Hmm. orang nggak terdekatnya yang di dekat dia pas sebelum dia meninggal, mungkin kali ya. Terus semenjak semua hal-hal mistis yang ada itu, akhirnya sekarang setiap malam itu di rumahnya disetelin Al-Quran, disetelin full gitu. Jadi kalau lewat depan rumahnya pasti kedengeran suara Al-Quran yang sekali dalam. Berarti emang semua warga tuh setuju ini dia mengganggu. Iya, sedikit mengganggu buat tetangga-tetangganya sama orang-orang yang melintas dekat rumahnya mungkin ya. Ini udah Ada lagi ada lagi. cerita mungkin cerita Mungkin bagi Mbak- horor mungkin. Ya yang Mbak atau Lutfi dulu beda Pengalaman cerita. sendiri atau pengalaman Apa? sendiri. Pengalaman sendiri saya di kamar Apa? ini ya. Oh di kamar ini. Iya. Oh Kamar saya kamar sendiri. ini. Kamar saya sendiri loh. Coba boleh diceritain dong. Iya, Jadi. ceritain. Boleh. Hmm. Jadi tuh apa ya? Saya pernah lagi tidur di kasur situ tuh. Kan emang kasurnya itu kan kasur yang kasur lama yang kalau itu kerasa gitu loh kalau ada yang duduk hati. Oh iya. Akhirnya saya habis nggak main sih itu karena besok ke sekolah ya, jadi saya coba saya tidur di sini, lampu saya matiin, saya cuma pakai lampu belajar itu saya ke atasin, saya ngarahin ke atas gini, saya tidur lah, saya gelar selimut, itu kan saya merem cuma berapa detik kayak ada yang duduk gitu loh di kasur saya gitu. Kayak langsung turun gitu. Iya, berasa banget itu turunnya, berasa sekali itu loh, langsung wah di situ perasaan saya kayak karena udah capek kali ya, jadi udah malas takut atau gimana, akhirnya saya bilang aja diem deh, tapi ujung-ujungnya saya keluar sih, saya keluar ini, saya matiin takut semua ya, dia tetap Merinding takut. merinding loh ini. Iya. iya. Itu siapa? Emang di rumahnya ada penunggu sebelumnya dari cerita atau gimana gitu ya? Ini iseng aja deh, kayak numpang lewat Atau gitu. emang kamar udah lama nggak dipakai jadi dipakai dia? Nggak tahu deh ya, tapi ini selalu saya sholatin kok tiap hari. Oh. Aman Bagus sih ya. bagus. Terus di rumah ini tuh cerita dari kakak saya pas sebelum nikah. Hmm. Jadi kakak saya itu kan ada dua, cowok sama cewek. Iya. Yang nikah ini yang mau nikah ini yang cowok. Nah, ya jadi tuh dua orang ini kan emang sebelumnya nikah kan tinggalnya di rumah sini ya. Terus berdua doang di atas gitu loh. Mereka ngobrol lah di sini, ngopi gitu kan, yang ngerokok di depan situ. Terus dia kayak saling curhat, lu mau nikah nih deh, gini. Itu kan posisi udah malam banget ya. Di bawah tuh pas saya masih kecil, orang tua saya dua ayah ibu lagi tidur. Tapi kakak cowok saya itu dengar ada yang manggil, Dimas, itu dari bawah. Terus dua-duanya itu dengarkan ya. Wah, suara siapa tuh? Itu suara nenek saya yang udah meninggal. Wah, Akhirnya mereka Mungkin mereka langsung masuk ke kamar masing-masing terus tidur istirahat habis itu. Nggak tahu itu kecapean atau gimana, kan nggak selesai. Dari Mbak Nurti mungkin. Ini mungkin pengalaman sendiri. Iya. Iya. Dia banyak nggak sih ceritanya ada dengan keluarganya? Oke, hai, saya Nurfi. Saya sih nggak pernah punya pengalaman kayak gitu ya. Tapi keluarga saya nih banyak pengalamannya gitu. Contohnya tuh kakak saya nih yang perempuan sering banget punya cerita-cerita mistis tersendiri gitu. Awalnya keluarga tuh kayak nggak percaya gitu yang dia ceritain karena kan kita tuh nggak selalu bisa melihat hal-hal kayak gitu kan, kayak mungkin saat-saat apes aja baru bisa lihat gitu. Cuman ternyata pas diselidikin lagi nanya ke orang-orang lain tuh ternyata yang diceritain kakak saya ini yang perempuan ternyata tuh benar gitu. Apa sih contohnya? Jadi waktu kapan tuh saya SD, mungkin udah lama banget, ada teman mama saya yang anaknya tuh satu TK sama saya gitu. Mereka temenan. Terus suaminya ini entah kenapa tiba-tiba tuh jatuh sakit. Nah, jatuh sakit, tapi ketika suaminya ini sakit, itu tuh banyak banget teror yang datang ke rumahnya gitu. Kayak mulai dari burung gagak yang tiba-tiba muncul di
ruang tamu, terus teror-teror yang kecil-kecil kayak ada belatung di rumahnya segala macam gitu. Sampai nggak sih? Ada kemungkinan kan kayak gitu ya, cuman kita nggak bisa asumsi karena kan mungkin iseng aja gitu makhluk-makhluk kayak gitu tuh datang. Sampai akhirnya mama saya tahu ceritanya, diajaklah ke salah satu kenalan keluarga saya, namanya tuh dia tuh kayak lumayan apa ya, ahli lah di bidang-bidang kayak gini gitu, di bidang-bidang kayak gini. Terus dilihatlah tuh rumahnya kenapa sih kok banyak banget gangguan, sampai suaminya ini sakitnya tuh sakit-sakit yang parah gitu, tapi pas dicek rumah sakit tuh gak ada diagnosis apa-apa gitu, kayak look fine aja. Tapi ternyata pas diliatin ternyata emang ada orang yang iri sama dia, terus ngirim yang kayak gini lah gitu, yang gelap-gelap lah ke rumahnya gitu ibaratnya. Nah kaitannya apa nih sama Mbak Citra? Jadi selang lama suaminya ini sakit, suaminya ini meninggal, terus dapat beberapa hari gitu, tiba-tiba Mbak Citra ini tahu ceritanya. Entah dari mana taunya tuh kita nggak tahu, karena kita nggak pernah ceritain ke Mbak Citra itu sendiri kan. Tiba-tiba Mbak Citra ngomong gini ke bapak saya, Mbak Citra ngomong gini, "Pah, itu mah dikirim sama saudaranya, gak lama juga paling saudaranya yang ngirim ikutan ke sana juga." Dalam artian ikutan ke sana juga tuh meninggal gitu. Ternyata bener, gak lama dari selang waktu suaminya teman mama saya meninggal ini, saudaranya satu-satu tuh pada meninggal dengan cara yang aneh-aneh juga. Satu-satu berarti yang ngirim tuh saudaranya Nah rame-rame iya, gitu. kita juga gak tahu ternyata sebanyak itu yang gak suka sama suami teman mama saya ini. Jadi katanya sih karena ya rebutan warisan gitu ya, biasa. Nah yang jadi herannya kenapa Mbak Citra tahu nih, kita nggak pernah tahu gitu, karena kita tuh nggak pernah cerita ke Mbak Citra, karena Mbak Citra kan ya sekolah lah dengan kehidupan remajanya dengan kehidupan remajanya gitu, tiba-tiba tahu ceritanya gitu. Itu sih yang serem. Kamu ya, Iya. Jadi titik tertinggi Mbak Citra bisa ngelihat hal yang kayak gitu tuh dia tahu dari mana makhluk itu asalnya berada gitu. Entah itu cuman pesugihan atau kiriman atau cuman makhluk-makhluk iseng doang, Mbak Citra tuh tahu gitu. Apa kapan-kapan kita panggil Mbak Citra aja kesini? Buat next Guest episode. star ya enggak, guys. Ya boleh. Ntar ya. Ada lagi. Ada lagi yang mau diceritain? Apa ya? Mungkin pernah ada juga sih. Ini Mbak Citra lagi. Iya. Atau lu yang ngerasain gitu ya? Lihat sendiri. Yang Itu mungkin karena terlalu sering jadinya biasa aja ya, kayak lewat di depan. sering ya? Iya, depan warung kayak ih itu siapa yang ikut ngaduk gitu. Itu enggak Di warung bakso atau mungkin Ikutnya kalau di banget. tukang gada-gada, wah itu siapa yang ikut ngulek gitu. itu nggak bisa aja guys. Iya, karena mungkin saking seringnya warung yang kita lewati juga saking sering juga dia nemuin kayak gitu. Ini guys, pokoknya nih kalau keluar hati-hati ya guys. Jangan lupa Baca baca bismillah. bismillah, jangan lupa Ajak baca Mbak Citra bismillah. biar tahu. Iya, mungkin kalau Aku takut kalau ya. orang yang nggak biasa dengernya kan serem ya. Cuman karena saya adeknya sering denger kayak gitu juga, jadinya kayak ya udahlah gitu, biarin aja dia mau ngomong apa. Tapi sebagai keluarganya sendiri punya keluarga yang kayak gitu cukup mengganggu gitu nggak sih? Kayak misalnya lo tuh sendiri orang takutan atau enggak? Kalau misalnya gue jadi keluarga, jujur gue bakal takut tiap hari sih. Jujur takut mah takut ya, soalnya kan kita nggak pernah ngeliat kayak gitu juga. Cuman kalau tiba-tiba dikasih lihat kan ya pasti kabur dong. Cuman untungnya alhamdulillahnya di keluarga itu dari kita berlima, bapak, mama saya, sama Mas Sukma, sama Mbak Citra, sama saya yang nggak bisa lihat kayak gitu tuh cuman saya. Jadi kalau kata bapak saya, otong saya bagus gitu. Gawir ya. Iya, kita keluarga Jawir, jadi kayak gitu. Apalagi ya? Ya gitu sih paling. Jadi kayak nggak ada terlalu mengganggu kehidupan Iya. gitu ya. Soalnya kan nggak ngeliat juga gitu, jadi jangan takut sama setan karena kita nggak bisa ngeliatin juga. Gitu sih. Apa mau yang terbaru ini? Boleh. Enggak, aku nggak mau. Yang terbaru
ada sih, kan Mbak Citra waktu itu jadi ketua KPPS. Jadi tuh dia job desk-nya tuh terkadang tidak tahu waktu ya di pemilu-pemilu kayak gini. Jadi waktu itu penghitungan suaranya tuh sampai lewat tengah malam. Nah, tempat pemungutan suaranya itu adanya di gedung yang depannya ini kuburan. Oke. Jadi ada satu pohon gede di samping gedungnya itu, karena kan pemungutan suaranya nggak di gedung nih, di samping gedungnya. Terus di dekat situ tuh ada Berarti pohon. outdoor bang gitu. Jadi bangun tenda gitu. Nah, terus ada pohon nih gede banget gitu. Emang katanya sih banyak yang nungguin di situ. Cuman salah satu kejadian yang unexpected banget, tiba-tiba tuh ya sebut aja genderuwo gitu ya. Karena sosoknya ini lumayan gede, tinggi, hitam gitu, sampai nggak bisa kita lihat ujungnya gimana nih gitu. Cuman kelihatan kakinya doang sama Mbak Citra gitu. Tiba-tiba Mbak Citra lagi diam, genderuwonya ini tatap-tatapan sama Mbak Citra gitu. Jadi ketawa nih matanya. Wah, pas diselidikin makin naik kelihatan nih mukanya. Jadi mereka tuh eye contact gitu loh. Mungkin kalau sama Mas Pras kan lucu ya. Tapi ini Ini mau sama genderuwo. genderuwo kan. Wujudnya Iya. jauh nggak kelihatan. Nah ternyata genderuwonya ini nggak sendiri dari pohon-pohon itu. Ternyata ada banyak banget gitu kayak pengikutnya lah. Mungkin kayak mereka tuh segerombolan gitu. Tiba-tiba Mbak Citra ini udah bener-bener gak kuat soalnya energi hal-hal kayak gitu kan lumayan besar ya, apalagi mereka tuh bukan yang dipelihara atau gimana, tapi tuh mereka bener-bener kayak bangun koloninya mereka sendiri gitu. Mbak Citra udah gak kuat sampai pengen pingsan waktu itu karena energinya terlalu gede. Tiba-tiba bapak saya nih ya udah mau datang aja gitu, pengen lihat keadaannya kayak gimana karena udah lewat tengah malam kan. Nah ternyata bapak saya ini entah kenapa ada harimau putih yang selalu ngikutin dia. Nah Mbak Citra kebetulan juga ngeliat harimau itu. Pas harimau itu ikutin bapak saya mau ke KPPS-nya, ke orang-orang KPPS-nya, genderuwo ini tiba-tiba mundur gitu, hilang sendiri. Padahal harimau putih itu juga nggak tahu dari mana asalnya, bapak saya juga nggak pernah tahu itu dari mana. Katanya sih dikasih sama yang tadi kenalan. Padahal kita tuh nggak pernah minta pegangan kayak gitu, soalnya kan harus ngasih makan ya istilahnya. Jadi tiba-tiba lah kok ada nih makhluk kayak gini, sosok harimau putih gitu. Nah gitu deh. Jadi tertolong ketika bapak saya Tapi berarti datang. ini juga nggak tahu asal usul harimau dari mana. Nggak tahu, kayaknya sih dari tadi. Kan tadi katanya harus dikasih makan. Nah kalau nggak dikasih makan harimaunya gimana? Nah ini yang menarik karena kan aturan kayak gitu kan emang harus dikasih makan kan. Nah penjaga kayak gini. Cuman karena bapak saya nggak pernah minta untuk dibuat dilindungin kayak gitu atau minta ke orang kayak gitu tuh, ternyata emang makhluknya aja yang suka ngikutin gitu. Jadi bukan karena diminta atau kita minta, tapi ternyata makhluknya aja yang suka sama diri kita. Berarti nggak dikasih jadi nggak apa-apa. Iya, ya? jadi emang jadi suka yang jadi ada safe gitu. aja gitu. Terus tadi yang ngomongin genderuwo tuh emang auranya kuat gitu ya, energinya segede itu ya. Makanya kan dia suka adanya di tempat-tempat Soalnya pohon saudara gede gitu. saya tuh pernah juga kesurupan genderuwo. Nah, itu serem banget sih kalau sampai kesurupan. Iya, terus di rumah aku kebetulan kesurupannya. Serem ya. Serem ya. Iya, jadi kayak baru ingat juga gitu, sekuat itu ternyata yang bikin Iya, kuat genderuwo. banget Apa soalnya. karena dia bawa koloni jadi makin Oh, 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 bisa iya. begitu juga ya. Pasti Kalau bakal kan lebih besar kan. Tapi berarti Iya. kan hitungannya kuat dong bisa nahan itu semua. Iya. Saudara Lumayan. Mungkin karena saya aja. sering juga sih ngeliatnya. Ketemu satu genderuwo kesurupan langsung. Iya, mungkin makanya guys kalau di tempat-tempat sepi itu jangan bengong. Lagi di kebun-kebun gitu jangan bengong. Kalau menurut kalian setan yang paling kalian takut itu apa sih? menurut saya sih ya. Apa nggak boleh takut sama setan nih jawabannya? Harusnya sih nggak boleh. Iya, harusnya nggak boleh, tapi kan Karena kita Tapi boleh ya, cuma takut sama Allah. secara visual. Iya, kayak secara menurut visual kalau di film. ditampakin apa nggak lari kan? Iya, iya. Kan takut kan. Pernah lihat atau mungkin pernah lihat? Heeh. Lihat sih Ribet gitu ya, kan. tapi ngerasain sih sering gitu sih. Kayak tahu nih dia di mana, bisa ngerasa. Juga ya. Sama sih kayak Tapi saya juga. samar kok, samar bukan yang kayak jelas banget ngerasa. Cuman bisa tahu tempatnya di mana Iya. ada. Apa tuh? Karena kan Sosoknya. bapak saya sendiri itu kan juga orang yang Istilahnya apa tuh? dukun bukan ya. Orang pintar, gak Iya, orang pintar. pintar. Jadi tiap malam tuh di rumah enggak ini sih dulu ya. Jadi kayak
pas saya SD gitu, pas kakak saya masih kuliah, itu tuh di rumah saya sering banget ada orang yang kadang tuh dari Sumatera, Papua, Sulawesi, dari luar Jawa gitu datang buat entah minta apa atau kenapa, tapi apa namanya, cara pengobatannya tuh dia pakai kalimat-kalimat pujian Allah gitu ya, kayak nggak yang bahasa-bahasa nggak jelas gitu, iya, tapi kayak Putih lah. baca syahadat 3 kali, ini 3 kali gitu. Pendekatan rohani mungkin ya. Mungkin kali ya. Satu cerita nih pernah sebenarnya dari sepupu saya, kayaknya Itu saya yang itu sendiri ya. Oke, maaf ya. Bakalan maksudnya gimana ya? Itu Lanjut. apa namanya, saudara saya lagi nonton TV di bawah. Terus ada satu orang lumpuh, dia datang nih ke rumah, dia nggak bisa jalan, dia dibopong lah naik tangga karena kan apa namanya, pengobatannya tuh di lantai 2 gitu Oh kan. di sini. Iya. Terus dibawalah dia, diangkat gitu. Teman saya asik nonton TV, mungkin selang 1-2 jam gitu kali ya, itu bisa jalan. Oh, Bener hebat jalan ya. langsung fit, Wow. sehat gitu loh, kayak orang yang gak kenapa-napa Tapi tadinya. tuh penyakit kakinya ini tadi tuh sebelumnya juga kiriman kayak yang Novia cerita atau Kalau emang yang kayak penyakit? gitu saya kurang tahu. kayak gitu? Cuman saya tahu itu dari saudara saya yang dia itu kayak kaget. Oh. Dari tadinya dia lihat bener-bener nggak bisa jalan gitu, yang mungkin nggak tahu lumpuh atau kenapa kakinya gitu ya. Tapi sampai akhirnya dia bener-bener bisa jalan fit kayak orang sehat gitu. Serem banget sih, serem Sakti ya banget. mungkin. Nggak tahu dia di atas siapa ini. Iya. Tim dokter kan bisa aja. Lama mungkin ya. Tadi nggak dijawab loh pertanyaan setan yang ditakuti. Oh iya. Yang apa? Yang paling kamu Oh. takuti. Karena nggak pernah lihat juga Iya, ya. dari Jadi iya. visual nggak gitu tahu. Oh, dari atau apa. visual. dari Siapa cerita nama lah, orang, nama bisa iya. perjalanan Pocong lah ya. Iya sama apalagi. sih aku pun. Kayak titik tertinggi kekastaan hantu-hantu ini pocong ya. Iya. Karena Mbak Citra pernah ketemu pocong nggak kayak gitu? Nah kalau itu nggak tahu sih, soalnya sejauh ini tuh bentuknya macam-macam gitu. Soalnya kan emang dasarnya makhluk kiriman lah, makhluk emang yang sengaja dipelihara. Jadi bentuknya tuh kalau yang kayak gitu-gitu jarang ada yang jelas gitu wujudnya. Kayak samar, kayak hewan lah, kayak apalah gitu. bayangan itu loh. Gitu ya. Pernah sih terakhir naga ya bentukannya. Wah, Naga palanya orang. Aduh. Seru banget Nggak gak sih kebayang kayaknya? ya. Soalnya kiriman. Habis Imlek. Oh, itu seru banget juga bener habis Imlek guys. Ya, ini cerita lagi mungkin ya. Oh, boleh Boleh, boleh. boleh. boleh, nggak apa-apa. Ini kiriman sih kayaknya. Jadi tuh ada kenalan keluarga, sebut aja keluarga. Jadi ternyata jadinya ini akhir-akhir ini tuh kayak banyak ini loh, banyak kesialan lah istilah kasarnya, kayak perusahaannya lagi pilot lah, terus usaha kayak apa makanannya gitu tiba-tiba bangkrut lah, nutup gitu. Terus kita kan positif thinking aja ya, entah kenapa emang mungkin lagi rezekinya lagi kurang baik gitu. Tiba-tiba Mbak Citra main ke rumahnya nih suatu ketika, di garasinya itu. Jadi kan kalau garasi rumah tuh lumayan lebar, terus biasanya ada sisipan taman dikit gitu kan. Nah di sisipan tamannya ini ada kayak naga gitu, entah naga entah apa, bentukannya panjang, diikat di situ. Jadi bener-bener setiap tamu yang lewat tuh kata Mbak Citra diliatin gitu. Jadi iya, jadi kayaknya sih ini tuh kiriman dari keluarganya yang mungkin iri gitu ya gitu. Soalnya benar-benar se-down itu ekonominya kayak Jelas itu kelihatan tiba-tiba naganya. nggak tahu deh kalau naganya, soalnya kayak panjang gitu aja, tiba-tiba diikat Oh. di rantai di rumah itu gitu. Akhirnya dari situ mulai udah kayak ditaruhin itu aja garam atau apa gitu yang positif lah, dibacain Quran gitu. Cuman sejauh ini nggak tahu deh perkembangannya udah nggak ada apa gimana gitu. Soalnya se ekstrim itu sampai down banget Ini kalau keluarganya. serem gitu ya kayak keluarga saling iri kayak Iya. gitu. Bisa petaka. Bahaya ya. Iya, Saya sampai mutusin meninggal. silaturahmi juga dosa atau gimana gitu. Seiri itu mereka. Iya, gara-gara uang. Bahkan orang punya bagiannya masing-masing. Iya, betul. ya. Rezeki Rezeki udah udah diatur di juga. atas, orang di atas. Banyak usaha aja Hmm. dari Tinggal bawah. doa aja kan. Serem sih Gitu-gitu kalau- guys, nggak boleh pakai ilmu-ilmu kayak gitu ya. Udah saling mengirim tuh. Iya guys, kita udah 2024, nggak boleh kayak gitu-gitu ya. Itu jahat ya, Kita gitu ya. Iya, banyak Jahat usaha, banget. Yang sehat kerja aja, keras. saya. Guys, Iya. kalau kalian iri, balas lagi biar mereka juga iri. Jangan dikirim Saling gituan. santet gitu. Jangan. Aduh, Oke, belum menjawab ya yang hantu terus terang tadi ya. Oh iya, yang tadi Rizky udah nih coba. Mungkin yang terus terang tuh
pocong juga sih sama salah tuh Nggak pernah. dari mayat ya Iya, kayak karena kan kita biasa ngeliat orang meninggal dalam bentuk kayak gitu kan ya. jadi ada kayak realnya gitu Iya, yang pernah kita apalagi lihat dia tapi nggak bentukannya bukan manusia lagi gitu ya. Hmm. Soalnya pocong juga jarang ditemuin. Iya, dia Tapi sekalinya- sesusah itu. Sekalinya ketemu tuh masterpiece banget Yang serunya. Bener bisa melukain fisik gitu juga. Soalnya kan gue juga nonton di YouTube sebelah ya, yang di channel horor-horor sebelah juga itu itu ya. ya. Katanya emang seseru itu, terus kan mereka tuh bisa mediasi yang dia dirasukin gitu, apa namanya, mediasi ya? Meditasi. Iya, jadi medianya gitu. Hmm. Terus udah dia cuma kayak gini-gini doang, terus gue nontonnya juga takut ya, jadi gue close nggak lama dari itu gue tutup, nggak aku selesaiin guys. Oh, iya. Gitu sih, emang seserem itu ya pocong berarti. Setuju, ini juga nih hostnya takut sama Ini pocong. kuntilanak Takut juga tuh. sih. Iya, Sama aku juga, kita Oh, berempat Tapi sama yang kuntilanak. penting kita harus Bentukannya berdoa macam-macam. biar nggak ini dilindungi itu. Oh ya, kuntilanak sih pernah juga nih pengalaman. Ini saya sendiri ya, bukan Mbak Citra, cuman dikonfirmasi sama Mbak Citra gitu. Jadi pernah malam-malam nih saya mimpi lagi main gitu berdua sama Mbak Citra. Nah, ketika lagi di mimpi ini saya lihat di mimpi itu tuh di atas lemari. Jadi kita posisinya main di kasur, terus ngadepnya ke lemari. Di atas lemarinya itu ada kayak kuntilanak gini, kayak yang duduk ngeliatin doang. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia tuh ngedekat gitu loh, ngedekat sampai hampir ngerasukin saya gitu. Nah itu kan di mimpi ya mikirnya ya udahlah mimpi doang. Tapi entah kenapa di diri saya sebenarnya ini ketika tidur, karena saya nyadar waktu itu mimpi, saya ini bener-bener panas gitu punggungnya, padahal belakang saya kan tembok. Nah tiba-tiba beberapa hari kemudiannya tuh saya cerita ke keluarga saya kalau saya mimpi kayak pengen kerasukan gitu, cuman di mimpi doang, tapi di real life-nya tuh bener-bener badan saya ini panas gitu, kayak apa ya, kayak selimutan, tapi tuh bener-bener ngekep gitu. Ternyata beberapa hari setelahnya saya cerita ke keluarga, Mbak Citra nih baru inget katanya emang pernah beberapa hari sebelumnya juga kuntilanak itu kayak mampir gitu ke kamar saya, terus main di kasur saya gitu, ngedekat. Waktu itu tuh dia lagi begadang gitu kan, terus kata saya langsung kayak, hah gitu, itu berarti beneran atau gimana? Soalnya saya nggak lihat secara jelas muka kuntilanaknya itu gimana, cuman kayak rambut sama jubah putihnya gitu lah. Emang suka nangkring di lemari ya. Kok bisa tidur ya kamu? Aku nggak bisa deh. Dia kan di mimpi. Iya, Oh. kirain kan mimpi, terus kebawa di real life panas doang kan, ternyata beneran ada gitu, emang lagi ngedekatin gitu. Jadi pesan moralnya jangan lupa berdoa sebelum tidur itu, sih. jangan lupa Ingat berdoa. kita ada Jangan agama, lupa ingat wudhu Allah. sebelum tidur. Iya, itu lebih bagus ya. Doa. Itu sih mungkin salah satu pengalaman langsung dari Kayaknya saya. saya ada deh cerita buat khusus pocong ya ini ya. Aku mau tahu dulu kita. Tapi ini cerita lagi-lagi bukan saya langsung, karena alhamdulillah juga belum pengalaman. Jangan sampai juga dong ya. Iya, jangan dulu. Apalagi Enggak, itu ya, pengalaman. itu nggak dulu deh. Oh iya. Jadi tuh abang saya cerita katanya pas dia pindah kos, dia kayak pindah ke kos baru gitu, karena lingkungan baru mungkin ya. Dia tuh udah beres barang segala macem, istirahat, udah malam mau tidur. Pas tidur dia mimpi juga, maksudnya tuh kayak mimpi saling tatap-tatapan gitu loh. Akhirnya karena dia sedang mimpi, dia melihat pocong depan mukanya. Wah. Katanya mukanya tuh kayak kebakar. Nggak mau. Hitam ya. Iya, mukanya hitam, kelopek-kelopek gitu kulitnya. Terus yang ya palanya kayak ngondek-ngondek gitu itunya. Manda ya. Iya. Terus gak bisa gerak posisinya di situ kan ya. Kayak ketinggian. Itu Iya. rep-repan nggak sih jatuhnya? Kayaknya kalau iya gitu ya? rep-repan deh. Setengah sadar. Heeh. Terus sebenarnya segitu aja sih dia ceritainnya, cuma sekedar kaget di depan muka langsung gitu. Terus selain itu juga duduk kadang di kursi. Pocongnya ya? Iya. Pocongnya bisa duduk ya. Iya. Sih juga nggak ngerti deh. Dia aneh gitu lah. Iya, banyak sih wujudnya. Cuman kita nggak tahu spesifik asal pocong itu dari mana sebenarnya, Iya kayak sih. Terus kiriman katanya ini lah. nggak dibukain. Nah iya bisa Oh, kayak gitu. gitu lah. Kalau menurut saya sih saya kurang percaya gitu-gituan ya. Saya lebih ke manifestasi dari imajinasi aja yang Dari setannya aja terserah dia bentukannya iya, gimana karena kan mungkin ya. dia
banyak orang yang bilang dia orb kan, bentukannya tuh kayak cuman bola putih yang Karena udah terbang ketanam di pikiran kita. Iya, jadi Kemarin dia tuh pasti kayak gitu kan. ikut aja gitu, dia Iya. terimajinasi. Makanya kalau kemana-mana jangan mikirin yang aneh-aneh deh, takutnya Jangan kan sompral juga ya guys. iya jangan tolong. sompral ya, takutnya ada orb yang datang terus termanifestasi kan kaget. Bisa membahayakan. Ya udah sih saya Udah, sih. udah ya. Udah mau ada yang ceritain lagi Apa? mungkin. Ntar kepanjangan Iya, juga. lagi podcast. Iya. Ntar next episode aja ya kalau ada. Iya. Kalau Ya, ada. ya segini aja sih. Iya. Ya, udah mulai serem juga nih Iya kita nih. nih. Saya beneran takut sejujurnya. Saya kosong nih mulai Demi merinding Allah. nih. Takutnya terjadi yang enggak. Iya, Nah, Bang. akhirnya aja. Jangan lupa berdoa itu Iya. dia. Tadi tuh pesan moral dari kita tuh disimak deh itu ya. Ceritanya ini bermoral kok. Jaga-jaga lisan, jaga Oh, hati, Jaga pikiran, Jangan sompral gitu deh. Ya mendekatkan diri ke Tuhan. Ini sekian. Karena tuh lagi aja. foto kan jadinya, karena kalau ngelihat hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bukan kelebihan, itu tuh kekurangan. Iya. Entah iman yang kurang lah, atau Iya. kalian kurang ibadah lah, atau apa, itu tuh kekurangan ya guys, bukan kelebihan. Iya, gitu deh sebenarnya dia ngeliat kita juga sial kok guys. Iya udah gitu. Oke, Ya udah. gitu lagi sih Gitu kayaknya. dari kita ya. Semoga betah nih nonton sampai akhir. Ya. Ya udah. Panjang banget. Gimana tutupnya? Sekian dari kita. Thanks for watching. Dadah.